Hai teman-teman, jika ada jawaban yang tidak sesuai, tolong tinggalkan komentar. Dan jangan lupa sertakan juga materinya. Mari kita sama-sama belajar dan semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Selamat belajar! Soal nomor 1. Arsip vital adalah arsip A. Penting namun jarang digunakan. B. Digunakan untuk menjalankan fungsi dan kegiatan operasional. C. Tidak diperlukan. D. Frekuensi penggunaannya sering. Jawabannya adalah B. Digunakan untuk menjalankan fungsi dan kegiatan operasional. Soal nomor 2. Pusat arsip yang dibangun berbeda dengan gedung kantor dan tidak menjadi satu bagian dari gedung kantor dinamakan A. Offsite Record Center. B. On-site Record Center. C. Offsite Central File. D. On-site Central File. Jawabannya adalah A. Offsite Record Center. Soal nomor 3. Berikut merupakan asas penyelenggaraan kearsipan. A. Asal-usul kemanfaatan keadilan. B. Asal bahan aksesibilitas kepentingan umum. C. Kemanfaatan keutuhan kepastian hukum. D. Aturan baku asal-usul keautentikan dan kepercayaan. Jawabannya adalah C. Kemanfaatan keutuhan kepastian hukum. Soal nomor 4. Penyelenggaraan penyimpanan arsip dengan berdasarkan memberikan kewenangan penyimpanan arsip secara mandiri. Dalam hal demikian, masing-masing unit satuan kerja bertugas menyelenggarakan penyimpanan arsipnya. A. Asas sentralisasi. B. Asas dekonsentralisasi. C. Asas desentralisasi. Atau D. Asas dekonstruksi. Jawabannya adalah C. Asas desentralisasi. Soal nomor 5. Memilah arsip yang frekuensi penggunaannya menurun dan membuat daftarnya untuk dipindahkan ke unit kearsipan termasuk dalam kegiatan A. Pemeliharaan arsip. B. Penggunaan arsip. C. Penciptaan arsip. D. Penyusutan arsip. Jawabannya adalah D. Penyusutan arsip. Soal nomor 6. Sanksi bagi pelanggaran Undang-Undang Kearsipan salah satunya adalah melalui hukuman penjara. Hukuman penjara 1 tahun dijatuhkan apabila seseorang melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal A. Pasal 43 Ayat 1. B. Pasal 42 Ayat 1. C. Pasal 42 Ayat 2. Atau D. Pasal 42 Ayat 3. Jawabannya adalah D. Pasal 42 Ayat 3. Soal nomor 7. Secara umum, kerusakan arsip dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang merupakan faktor internal penyebab kerusakan arsip yaitu A. Faktor sumber keasaman kertas. B. Faktor fisika.
C. Faktor biota, atau D. Faktor bencana alam dan musibah? Jawabannya adalah A. Faktor sumber keasaman kertas. Soal nomor 8. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dan arsip statis dan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi serta diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip disebut: A. Kegiatan autentikasi arsip. B. Kegiatan alih media arsip. C. Kegiatan penyimpanan arsip. Atau D. Kegiatan akuisisi arsip. Jawabannya adalah B. Kegiatan alih media arsip. Soal nomor 9. Pola klasifikasi dalam daftar klasifikasi disusun secara A. Vertikal, B. Horizontal, C. Berjenjang, D. Diagonal. Jawabannya adalah C. Berjenjang. Soal nomor 10. Tempat penyimpanan arsip dinamis disebut: A. Central file, B. Center file, C. Record center, atau D. Record central. Jawabannya adalah C. Record center. Soal nomor 11. Surat sebelum disimpan dicatat dalam A. Buku tulis, B. Buku agenda, C. Buku klaper, D. Buku klasifikasi. Jawabannya adalah B. Buku agenda. Soal nomor 12. Surat lamaran pekerjaan dan kurikulum vitae merupakan contoh dari arsip: A. Financial record, B. Inventory record, C. Personal record, D. Sales record. Jawabannya adalah C. Personal record. Soal nomor 13. Syarat-syarat surat atau warkat dapat dikatakan sebagai arsip kecuali A. Mempunyai nilai, B. Mempunyai kegunaan, C. Disimpan dengan teratur, D. Dapat bertahan lama. Jawabannya adalah B. Mempunyai kegunaan. Soal nomor 14. Terdapat surat sebagai berikut. Kami tertarik dengan iklan saudara di beberapa media sosial. Oleh karena itu, kami harap saudara mengirimkan beberapa produk yang Anda tawarkan dengan rincian sebagai berikut.
Indeks dari surat tersebut adalah A. Penawaran, B. Pengiriman, C. Iklan, D. Permintaan. Jawabannya adalah D. Permintaan. Soal nomor 15. Untuk mengetahui kelayakan arsip untuk disimpan atau tidak dipertahankan, dapat dilihat dari A. Angka pemakaian arsip, B. Angka kecermatan arsip, C. Jadwal retensi arsip, D. Daftar penyusutan arsip. Jawabannya adalah C. Jadwal retensi arsip. Soal nomor 16. Menurut Life Cycle of Records, setelah tahap creation adalah A. Maintenance and use, B. Disposition, C. Preservation, atau D. Temporary storage. Jawabannya adalah A. Maintenance and use. Soal nomor 17. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang merupakan pengertian dari A. Akses arsip, B. Arsip vital, C. Arsip digital, D. Arsip terjaga. Jawabannya adalah B. Arsip vital. Soal nomor 18. Buku yang digunakan untuk menghantarkan surat ke alamat tujuan adalah A. Buku ekspedisi, B. Buku jurnal, C. Buku kleper, D. Buku verbal. Jawabannya adalah A. Buku ekspedisi. Soal nomor 19. Kode laci keempat dalam sistem terminal digit adalah A. 10 sampai 19, B. 20 sampai 29, C. 30 sampai 39, D. 40 sampai 49. Jawabannya adalah C. 30 sampai 39. Soal nomor 20. Pengelola arsip statis wajib dilakukan oleh kecuali A. Lembaga Kearsipan Nasional, B. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, C. Lembaga Kearsipan Provinsi atau Kabupaten atau Kota, D. Lembaga Kearsipan Desa. Jawabannya adalah D. Lembaga Kearsipan Desa.